Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai peta kepadatan penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2023. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Clara Indina Fasya, dan yang kedua adalah rekan saya, Vina Widya Stutik. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada penjelasan materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada definisi dan tujuan peta kepadatan penduduk. Peta kepadatan penduduk adalah representasi visual yang menunjukkan distribusi jumlah penduduk di suatu wilayah dalam satuan luas tertentu, biasanya per kilometer persegi, dan sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi di suatu daerah. Peta ini berfungsi sebagai indikator sumber daya, membantu perencanaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta menganalisis pola migrasi dan mobilitas penduduk. Dengan mengetahui area dengan kepadatan tinggi, pemerintah dapat merencanakan pembangunan yang lebih efektif, sementara pemahaman tentang kepadatan rendah dapat mengarahkan perhatian pada daerah yang mungkin kurang berkembang. Terdapat beberapa jenis pengukuran kepadatan seperti kepadatan aritmatik, fisiologis, dan agraris, yang masing-masing memberikan wawasan berbeda tentang potensi lahan dan kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, pemahaman tentang peta kepadatan penduduk kemungkinan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Jember terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan koordinat geografis antara 6 derajat 27 menit 29 detik hingga 7 derajat 14 menit 35 detik lintang selatan dan 113 derajat 16 menit 28 detik hingga 114 derajat 0 menit 42 detik bujur timur. Wilayahnya seluas 3.293,34 km persegi yang terbagi menjadi 31 kecamatan dan 248 desa atau kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Jember mencapai sekitar 2.168.732 juta jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.054.729 jiwa dan perempuan 1.114.3 jiwa. Kabupaten ini memiliki karakteristik topografi yang bervariasi dengan bagian tengah dan selatan yang subur, dikelilingi oleh pegunungan Iyang dan Gunung Argopuro, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di selatan. Selain itu, Jember juga dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di wilayah Tapal Kuda dengan keberagaman budaya yang didominasi oleh suku Jawa dan suku Madura. Pada peta ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu ada kompas atau arah mata angin yang berfungsi untuk menunjukkan orientasi dengan simbol yang menandakan utara, selatan, timur, dan barat. Kedua yaitu ada skala peta yang menggambarkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi, baik dalam bentuk angka maupun garis skala. Yang ketiga yaitu ada garis grid yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur, membentuk jaringan yang memudahkan penentuan koordinat lokasi. Keempat yaitu ada legenda, memberikan penjelasan mengenai simbol-simbol dan warna yang digunakan dalam peta, sehingga pengguna dapat memahami makna elemen-elemen tersebut. Selanjutnya yaitu ada inset, yang bagian kecil dari peta yang menunjukkan area lebih luas atau detail khusus dari suatu lokasi. Lalu selanjutnya itu ada identitas peta yang mencangkup judul, nama pembuat, tanggal pembuatan, dan sumber data yang membantu pengguna mengetahui konteks dan kendala informasi. Yang terakhir yaitu ada muka peta, merujuk pada tampilan keseluruhan peta, termasuk desain visual dan tata letak elemen-elemen di dalamnya. Dengan memahami komponen-komponen ini, pengguna dapat lebih efektif dalam menggunakan peta sebagai alat bantu navigasi dan pemahaman geografi. Pada peta kepadatan penduduk Kabupaten Jember tahun 2023 terbagi atas 5 bagian kepadatan. Yang pertama yaitu 100 hingga 500 jiwa yang mencakup area Tanggul, Panti, Jelbub, Sumber Jambe, Ledok Ombo, Silo, dan Tempurjo.
Kemudian yang kedua yaitu dengan 501 hingga 1000 jiwa yang mencakup Sumber Baru, Bangsalsari, Sukorambi, Mayang, Mumbulsari, dan Puger. Kemudian yang ketiga 1001 hingga 1500 jiwa yang mencakup Sukowono, Arjasa, Semboro, Umbulsari, Kencong, Gumukmas, Wuluhan, dan Ampulu. Selanjutnya ada 1501 hingga 2000 jiwa yang mencakup Jombang, Patrang, Kalisat, Pakusari, Rambipuji, Ajung, Jenggawah, dan Balung. Dan yang terakhir lebih dari 2000 jiwa yaitu mencakup Kaliwates dan Sumbersari. Selanjutnya yaitu ada pola kepadatan penduduk, yang dimana di Kabupaten Jember ini pola kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada tinggi, kedua sedang, yang ketiga dan ada rendah. Kepadatan tinggi terlihat di Kecamatan Sumbersari yang memiliki jumlah penduduk sekitar 136.528 jiwa yang disebabkan oleh ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik serta aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Kepadatan sedang terdapat di Kecamatan Wuluhan dan Bangsalsari dengan populasi masing-masing 128.426 dan 127.888 jiwa. Daerah tersebut memiliki akses yang cukup baik terhadap infrastruktur dan layanan publik meskipun tidak sepadat Sumbersari. Sebaliknya, kepadatan rendah terjadi di Kecamatan Jelbuk yang memiliki jumlah penduduk sedikit akibat faktor geografis dan kurangnya fasilitas yang memadai, yakni dengan populasi 33.692 jiwa, sehingga masyarakat lebih memilih tinggal di daerah yang lebih padat dengan lebih banyak peluang kerja dan akses layanan. Pola kepadatan ini dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas umum, aktivitas sosial, aktivitas ekonomi yang ada, serta kondisi geografis yang mempengaruhi migrasi penduduk ke daerah tertentu. Dalam membuat peta kepadatan penduduk Kabupaten Jember, kami menggunakan data BPS Kabupaten Jember pada tahun 2023. Proses pembuatan peta kepadatan penduduk Kabupaten Jember menggunakan aplikasi ArcGIS. ArcGIS merupakan platform perangkat lunak Sistem Informasi Geografis atau SIG yang dikembangkan oleh Esri. Platform ini digunakan untuk pemetaan, analisis spasial, dan pengelolaan data berbasis lokasi, serta berfungsi dalam berbagai sektor seperti pemerintah, bisnis, dan penelitian. ArcGIS mencakup berbagai komponen termasuk ArcMap dan ArcGIS Pro untuk desktop, serta ArcGIS Online untuk akses berbasis web. Dalam pembuatan peta kepadatan penduduk Kabupaten Jember, kami menggunakan komponen ArcMap dalam proses pembuatan petanya. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak kepadatan penduduk terhadap ekonomi, sosial, lingkungan, dan perencanaan pembangunan sangat signifikan. Secara ekonomi, kepadatan tinggi dapat meningkatkan aktivitas bisnis dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan persaingan di pasar kerja yang dapat menyebabkan pengangguran bagi sebagian orang. Dari sisi sosial, kepadatan penduduk seringkali menyebabkan munculnya kawasan kumuh dan permasalahan sosial seperti kriminalitas serta kesenjangan sosial. Lingkungan juga terpengaruh dengan peningkatan polusi, penurunan kualitas udara, dan kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang tidak terencana. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan, pemerintah perlu menyesuaikan infrastruktur dan layanan publik dengan kebutuhan penduduk yang terus meningkat agar dapat memenuhi akses pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum secara merata. Selanjutnya yaitu ada isu dan tantangan, yang dimana di Kabupaten Jember ini terdapat berbagai isu dan tantangan yang dihadapi terkait kepadatan penduduk. Salah satu contohnya yaitu terkait ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan menjadi masalah utama, terutama di daerah dengan kepadatan tinggi seperti Sumbersari, di mana permintaan akan perumahan dan infrastruktur meningkat pesat, seringkali mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi pemukiman. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu masalah kepadatan penduduk di Kabupaten Jember merupakan isu kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Faktor-faktor seperti aksesibilitas, infrastruktur, dan potensi ekonomi berperan penting dalam menentukan pola kepadatan penduduk. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dapat menerapkan strategi seperti pemerataan pembangunan, pengembangan program keluarga berencana, konsolidasi tanah, menciptakan lapangan kerja di pedesaan, perencanaan tata ruang yang efektif, dan penyediaan perumahan terjangkau. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai. Demikian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.